Shalom pagi bersama Tuhan Kepala Bapa yang bersemayam dan kerajaan surga. Kami bersyukur kepada Engkau buat pemeliharaan yang Kau berikan, dan kami ada sebagaimana karena Engkau. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami ada mesbah, keluarga mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, tapi firman itu jadi berkat buat kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, urapi kami dan kuasai hati dan pikiran kami, dan urapan tetap berlaku buat hamba-Mu yang kecil ini, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Roma pasal yang ke-14. Roma pasal 14 ayat pertama sampai ayat 12. Roma pasal 14 ayat pertama sampai 12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memecahkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting pada hari yang lain, tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan ketika kita mati untuk Tuhan. Jadi kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua akan memuliakan Allah. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pagi ini. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan kita mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Apa yang kita lakukan, semua yang untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita untuk Tuhan. Jadi hidup kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita milik Tuhan. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, baik hidup mati buat Tuhan. Kenapa kita melakukan sedemikian? Sebab Alkitab menulis pada ayat yang ke-12, demikian setiap orang di antara kita akan memberi tanggung jawab tentang diri sendiri kepada kita. Tetapi kalau kita melakukan yang najis, kotor, satu ketika akan menghadap tata pengadilan Kristus. Dia sebagai hakim akan menghakim kita selama kita hidup. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Kalau kita melakukan yang najis, kotor, cabul, perkara yang tidak baik, satu ketika akan menghadap tata pengadilan Kristus. Maka firman Allah jelas, hidup dan mati semua untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau hari saudara bernapas, hari saudara masa hidup, hari ini kita bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi ingat, semuanya ada milik Tuhan. Hidup ini semua untuk Tuhan. Dan suatu ketika ada pengadilan Kristus, bukan hukuman tapi berkat yang saudara Tuhan berikan saudara. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami jadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa buat kebaikan yang Kau berikan hidup kami.
dan kami ada sebagaimana anak-anak Engkau, dan kami boleh diberkati firman Tuhan, dan hidup yang Kau berikan bukan sekedar hidup, tapi hidup yang boleh menyenangkan Tuhan. Sementara kami akan bekerja, berdagang, sekolah, serta perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa jadi kebutuhan kami Kau cukupkan. Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Biar mereka takut pada Tuhan. Hikmat yang Kau berikan buat mereka, sebab di mereka ada hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab juga kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Suasana COVID tahun politik ini tetap aman, Kau tetap pelihara, dan suasana panas tetap Kau pelihara negara kami. Apa jadi kebutuhan kami Kau cukupkan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.